Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, di kesempatan pagi hari ini kembali lagi bersama channel andalan kalian semua tentunya, channel Iqbal Subarkah Channel. Oke, di kesempatan konten pada hari ini saya akan jalan-jalan ataupun ya San Mori lah, walaupun sudah kesiangan. Sekarang udah jam berapa ya, jam 10-an, tapi ya wis panggah los gak rewel, kita lanjut aja gaspol. Nah, untuk tujuan saat ini saya sekaligus mau kerja. Saya mau pergi ke daerah Lembang, Ciater, juga nanti melewati Jalan Sagap juga. Oke, buat teman-teman semuanya jangan sampai di skip videonya, karena ya nanti banyak sekali tentunya pemandangan-pemandangan yang menarik dari perjalanan saya. Oke, mungkin yang belum subscribe dulu channel saya, Iqbal Subarkah Channel. Dan yang belum nonton videonya, yo ditonton, jangan sampai nggak ditonton. Di sana banyak video-video menarik tentang motor tentunya ya. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya. Oke, nah ini saya sudah ada di jalan Subang, Bandung ya. Nah, ini jalannya menanjak. Mungkin kalau teman-teman biasanya berwisata ke daerah Lembang, daerah Ciater, pasti kalau dari arah exit tol Cilameri pasti lewatnya jalan sini ya. Jalannya memang menanjak, tapi jalannya juga bagus. Nah, ini tepatnya memang hari Sabtu, biasanya agak cukup ramai karena mungkin di sebagian orang itu udah mulai libur dan memang mengagendakan untuk berlibur ke daerah Lembang, mungkin ya, Cikole, terus juga ada Tangkuban Perahu, terus ada Sariater, terus yang terbaru ada The Castello ya, itu punyanya Dewi Persik ya, nanti juga akan melewati The Castello juga ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang mengagendakan untuk berwisata ke daerah Lembang ya, diusahakan berangkatnya bisa lebih awal, karena biasanya kalau berwisata ke daerah Lembang dan sekitarnya itu kalau udah sore ataupun telat ya padat di sananya, nggak kebagian tempat, nggak kebagian spot-spot foto juga seperti itu ya. Nah, oke, karena perjalanan waktunya cukup lumayan memakan waktu, ini baru saja di Gapura Selamat Jalan di daerah Subang. Nanti kita akan lanjut lagi di Jalan Sagap ya, biar biar waktunya nggak terlalu cepat dan teman-teman juga nggak bosan dengerin saya ngobrol terus. Oke, tetap di channel saya, nanti kita lanjutkan di Jalan Sagap. Oke, nah ini lanjutan video yang tadi teman-teman. Nah, ini saya sudah ada di dekat daerah Jalan Sagap ya. Nah, ini bisa dilihat saja pemandangan di kanan kirinya. Di sebelah kiri banyak sekali penjual nanas ya. Bila mana teman-teman semuanya ataupun para wisatawan biasanya dari luar kota ataupun dari dalam kota juga, kalau misalnya ingin membawa oleh-oleh ataupun cenderamata dari daerah Lembang, Subang, Ciater ya mungkin bisa menjadi opsi ya. Bisa menjadi opsi membeli buah nanas seperti itu. Nanasnya manis kok, enak. Ini khas dari Subang asli dan harganya juga sangat terjangkau sekali ya. Kalau nggak salah satu nanasnya ini dibanderol dengan harga ada yang 20.000, ada yang 25, ada yang 15, tergantung ukurannya seperti itu. Tapi untuk rasanya luar biasa, enak juga, manis, dan juga pastinya ya istimewa lah seperti itu. Nah, mungkin buat para wisatawan bisa beli nanti. Dan di sini juga ada ini ya, pusat jajanan oleh-oleh juga bisa beli kalau misalnya
pulang setelah dari Cikole, terus juga dari Lembang, Tangkuban Perahu, Ciater bisa beli seperti itu ya. Ya sekaligus membantu para petani dan para pedagang buah-buahan dan oleh-oleh di sini seperti itu ya. Nah oke, ini sudah mau dekat ke Tugu Nanas. Nah untuk apa namanya ya, maskot ya, bisa dikatakan maskot dari Jalan Sagak ini ada Tugu Nanas ya. Nah kalau dari Tugu Nanas ke objek wisata itu sudah mulai dekat ya, udah mulai dekat dari Tugu Nanas itu ke objek wisata seperti Ciater, terus juga The Castello, ada juga Tangkuban Perahu. Itu hampir sekitar 25 menit ataupun 15 menit tergantung kondisi jalan. Kalau misalnya kondisi jalannya padat ataupun macet, itu biasanya menghabiskan waktu 25 menit sampai 30 menit. Tapi kalau misalnya lengang seperti ini, karena ini masih Sabtu pagi ya, biasanya belum begitu ramai untuk pengguna jalan di sekitaran Lembang, Subang, Ciater. Jadi ya bisa ditempuh dengan waktu yang cukup singkat seperti itu. Nah biasanya kalau di hari Minggu ataupun hari weekend ini dialihkan ya untuk jalannya. Biasanya kalau untuk hari biasa itu lurus, untuk di hari weekend nah seperti ini ya, jadi dialihkan. Karena kalau untuk jalan ke sana itu satu arah, jadi agak sedikit macet. Dan di sana juga ada pasar, ada juga banyak sekali titik keramaian, jadi mengakibatkan kemacetan, dan itu mengganggu dari lalu lalang ataupun lalu lintas dari teman-teman semuanya yang ingin berwisata ke daerah Ciater. Nah seperti itu. Nah untuk sebelah kiri itu ada Sumedang, Cisalak dan lain-lain. Nah itu Tugu Nanasnya. Nanti mungkin pulangnya saya akan record juga ataupun saya akan video juga untuk pulangnya. Nah ini kalau jalan sini ataupun melewati jalan alternatif yang tadi diarahkan ke sini, itu pemandangannya cukup lumayan menyejukkan mata ya. Nah, menyejukkan mata karena di sebelah kiri ataupun sebelah kanan itu pemandangannya kebun teh semuanya bisa dilihat ya. Nah ini sebelah kanannya, tadi sebelah kirinya. Cuman ya mungkin sedikit curhat saja kalau untuk kondisi cuaca ataupun kondisi suhu di daerah Lembang, Ciater dan sekitarnya saja, ini menurut saya agak sedikit penurunan ya. Karena dulu saya kesini itu tahun 2021 ya, awal itu suasana di sini itu di Jalan Sagak, walaupun hitungannya masih di dataran rendah ya, itu dingin. Tetapi nggak tahu kenapa di tahun 2022 ini itu rasanya itu hangat gitu, panas ya. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena ada penebangan pohon ataupun bencana alam yang mengakibatkan pohon di sekitar Jalan Sagak ini hilang ataupun seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya terjadi seperti ini karena memang ada pembalakan liar ataupun seperti apa ya, harusnya sih ada perbaikan ya bareng-bareng, dari mulai reboisasi, penanaman kembali, terus menjaga ekosistem yang ada di sini supaya dari suhu terus juga dari keadaan alam yang ada di Jalan Sagak ini bisa terjaga ya, seperti itu. Karena menurut saya asli ya, jam segini tuh dulu jam 10 ya, hampir jam 11 juga, suasana di Jalan Sagak ini masih terbilang sangat dingin. Cuman kalau sekarang menurut saya udah mulai panas ya di daerah Jalan Sagak. Tapi ya nggak tahu kenapa. Ya semoga saja ada perbaikan dari segi ekosistem dan lingkungan hidupnya. Ya mungkin bisa lebih baik lagi seperti itu. Tapi ya tidak terlalu panas-panas juga sih. Nah kalau misalnya ini keluarnya di sini sama-sama saja sebenarnya. Kalau misalnya lewat kanan itu juga tadi lewat sini juga. Cuman karena memang hari Sabtu dan Minggu itu dialihkan ke kiri, jadi lewatnya sini biar nggak macet. Oke. Nah di sini juga banyak yang jualan juga ya, jualan nanas di sepanjang jalan kanan kiri itu juga banyak sekali yang jualan nanas seperti itu.
Nah, tapi kalau misalnya udah naik beberapa ratus meter ataupun beberapa kilometer dari tugu Jalan Sajak tadi ataupun Tugu Nanas tadi, itu udah mulai dingin lagi ya, udah mulai suhunya dingin lah seperti itu. Jadi kalau misalnya berwisata ke sini, jangan lupa itu bawa jaketnya yang tebal juga, jaketnya yang tebal supaya kita nggak kedinginan seperti itu. Apalagi buat anak-anak yang masih kecil ataupun balita ya, disediakan jaket yang hangat ya, supaya tidak kedinginan seperti itu. Lalu dibawa juga seperti mantel ataupun payung, karena curah hujan di daerah Lembang Jalan Sajak Ciater ini cukup tinggi ya curah hujannya. Ya, nanti mungkin kalau misalnya nggak bawa mantel ataupun nggak bawa payung ya percuma, kita hanya berdiam diri di tempat teduh saja ataupun di villa seperti itu ya. Kalau kita menyewa villa, kalau nggak nyewa villa ya susah, makanya dipersiapkan mantelnya, dipersiapkan juga payungnya gitu kan, supaya berwisatanya lebih enak seperti itu. Nah, di sini juga banyak sekali ini ya, banyak kebun-kebun, bukan hanya kebun teh, tapi ada juga kebun buah di sebelah sana. Cuman saya nggak nge-record karena sekarang tujuannya ingin ke daerah Ciater sama melewati De Castello seperti itu. Nah, mungkin nanti keseharian nge-vlog saya ataupun di video saya nanti akan ada vlog saya ke tempat-tempat wisata yang ada di Subang ya, seperti itu. Jadi channel saya ini insya Allah isinya sebagai informasi saja, yang mana terkait biaya masuk wisata di Subang, terus juga biaya dari Subang ke tempat wisata, terus juga wisata-wisata yang ada di Subang seperti itu ya, memberikan edukasi, memberikan informasi terkait keadaan wisata yang ada di Subang seperti itu. Jadi buat warga masyarakat dimanapun kalian berada, entah itu dari mancanegara ataupun dari Indonesia sekalipun, bisa nonton video saya sebelum ke destinasi wisata yang ada di Subang seperti itu. Nah, kali ini saya ulang kembali, saya akan menuju destinasi wisata De Castello, terus juga Ciater, dan mungkin kalau nanti waktunya cukup nanti akan ke Tangkuban Perahu. Cuman nggak masuk, tapi hanya di luarnya saja ya, seperti itu. Oke, nah ini udah mulai dekat ke daerah Castello ya. Castello ini konon katanya yang punya dari ataupun owner dari De Castello ini adalah artis Dewi Persik ya, artis Dewi Persik. Dan saya juga lihat di Instagram ataupun di YouTube-nya Dewi Persik ya, memang betul sering kunjungan ke sini kalau misalnya di hari-hari tertentu ya, seperti mungkin hari Minggu, terus juga hari-hari besar seperti mungkin tanggal merah ya. Dewi Persiknya juga datang ke sini. Mungkin kalau teman-teman beruntung bisa bertemu langsung dengan Dewi Persik, sekaligus wisata, bisa langsung ketemu Dewi Persiknya seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini karena memang hari Sabtu ya. Hari Sabtu di sini banyak wisatawan, terus juga banyak sekali rumah makan. Ya mungkin biasanya lapar, pengen makan siang, makan sore, makan malam bisa ya. Di pinggir-pinggiran jalan juga sudah banyak sekali ya, banyak sekali yang menjual makanan ya, seperti itu, seperti ada nasi lewat, terus juga ada ikan bakar ya, intinya beragam makanan khas Sunda seperti itu. Nah, oke. Dan banyak sekali teman-teman San Mori sudah mulai berangkat ya. Mungkin biasanya
ada juga sebagian orang-orang itu menginap di Lembang, terus langsung besoknya kan besok itu udah Sabtu pagi ya, Sabtu paginya langsung San Mori di daerah Cikole, biasanya seperti itu. Nah kalau saya karena biasanya bangunnya agak siang kalau Minggu, jadi ya gak ikut San Mori biasanya, jadinya ya di kosan saja ataupun di rumah seperti itu. Nah ini udah mulai dekat ya. Nah dari sini bisa kelihatan The Castello di sana. Terakhir saya ke sini itu kalau nggak salah setelah Lebaran. Nah di sana kelihatan ya, kelihatan di sana kayak semacam ini ya, semacam rumah kurcaci. Nah di sana sudah kelihatan The Castello. Nah ini punyanya Dewi Persik, The Castello ini. Nah, biar lebih jelas saya mau berhenti dulu di sini. Nah, kita rating kiri dulu. Nah, ini The Castello ya. Nah, ini The Castello. Di sana pemandangannya juga cukup lumayan indah. Di Castello. Saya mau moto dulu bentar. Oke. Nah jadi kalau misalnya mau ke sini bisa, ini di Castello, kelihatan ya. Oke kita lanjut videonya. Kita mau ke Ciater. Nah dari sini dari Castello mau ke Ciater itu ya nggak terlalu jauh ya. Ya mungkin sekitar 5 menit ataupun 3 menit seperti itu. Nah untuk kalau nggak salah dulu itu untuk tiketnya ya teman-teman itu sekitaran 35.000 sampai 40.000 waktu dulu ya, tapi kalau nggak salah segitu karena dulu waktu saya bersama teman saya ke sini itu harganya kurang lebih nggak tahu tepatnya karena lupa, hampir 35 sampai 40 ribu rupiah. Nah destinasi di dalam itu banyak sekali, ada spot foto, ada juga pembaharuan ya karena memang waktu dulu saya ke sana itu masih dalam tahap renovasi seperti itu. Mungkin sekarang udah bagus, jadi banyak sekali pembaharuan mungkin ya, bukan pemberitahuan, pembaharuan. Nah untuk dulu persyaratannya ke sini tuh harus vaksin, minimal vaksin 1. Tapi kalau sekarang mungkin karena memang sudah semuanya vaksin ya, jadi udah ditiadakan. Jadi dulu itu bisa ada fasilitas vaksinnya di sini. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Nah ini banyak sekali wisatawan ya, bisa dilihat. Wah sangat padat sekali tuh. Nah ini juga pintu keluarnya dari sini. Kalau pintu masuknya dari depan. Nah ini banyak sekali destinasi wisata. Wah sangat padat sekali tentunya teman-teman. Padat sekali. Nah makanya kalau misalnya orang-orang yang nggak suka ngantri-ngantrian ataupun padat-padatan ya jangan berangkatnya. Wah sampai sini lihat, sampai sini parkirannya sampai penuh juga. Kalau misalnya nggak mau padat-padatan ya bisa ngeagendain itu jangan hari Sabtu ataupun hari Minggu, tapi diagendainnya hari Senin ataupun hari Selasa ya, jadi nggak padat. Nah ini juga bis-bis dari keluaran The Castello ya, mungkin mau berangkat ke Ciater ataupun ke daerah mana tuh, ke daerah Cikole seperti itu. Nah ini kita mau ke daerah Ciater. Kalau ke sini itu kalau misalnya pakai motor ataupun mobil bisa dicek dulu ya sebelum berangkat, karena perjalanannya ini cukup ekstrim karena kontur jalan yang menanjak, selalu menanjak. Ini kita memerlukan kondisi mesin itu yang fit seperti itu, ataupun kondisi motor yang fit juga seperti itu. Nah ini kan tadi dari The Castello. Nah untuk The Castello ke Ciater itu nggak terlalu jauh ya,
sekitar 2 menit ataupun 3 menit tadi ya, ataupun 5 menit kalau lagi macet seperti itu. Nah di sini juga banyak penginapan kalau misalnya teman-teman semuanya ingin bermalam di sini bisa langsung ke hotel ataupun langsung ke penginapan seperti itu. Nah ini dia sudah dekat ke gerbang pemandian air panas dari Ciater. Nanti kita akan masuk ke dalam ya, masuk ke dalam, nanti kita keluar lagi karena saya mau kerja, saya mau lanjut kerja. Nanti kalau misalnya mau tahu saya ke sini ya nanti dilihat saja ataupun ditunggu saja di video selanjutnya. Oke, nah ini udah masuk pintu masuk ke sini. Nah di sini banyak sekali orang-orang yang menawarkan villa-villa juga. Di sana tuh ada destinasi villanya bisa kelihatan ya, banyak sekali. Nah kalau siang hari seperti ini, kalau siang hari. Nah kalau malam hari juga ada pemandian air panas. Tapi kalau untuk yang utama itu infonya sampai jam 9 malam itu udah tutup karena dulu ya mungkin masih peraturan PPKM yang dulu, jadi sampai jam 9 saja. Nah ini juga banyak sekali bapak-bapak yang menawarkan villa dan bisa dilihat padat sekali untuk akses masuknya ya, untuk akses masuknya tuh di sana karena memang ini hari weekend ya, hari Sabtu dan Minggu seperti itu. Oke, nah oke, tapi kita mau masuk aja, coba nanti lurus, nanti kita mau ngelihat. Nah itu gerbangnya Sariater. Nah ini padat sekali memang ya, padat sekali. Nah itu gerbang Sariaternya. Kalau misalnya mau ke kolam utama itu tinggal lurus. Nanti di sana bayar parkir, dari mulai parkir kendaraan, terus juga ada karcis untuk masuknya. Kalau masuknya ke sini tuh kemarin berapa saya lupa ya. Sedikit lupa jadi nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan di next video kalau misalnya saya masuk ke sini. Nah kalau misalnya teman-teman nggak mau ke kolam utama bisa belok kanan ke sana. Nanti di sana ada kolam privat. Di sana harganya satu kali masuk itu harganya sekitar 25 sampai 30.000 tergantung, kembali lagi tergantung harinya. Kalau kita kesini pada hari biasa Senin sampai Jumat kayaknya lebih murah ya ke sana tuh, tinggal belok kanan. Nanti ada menemukan kolam besar juga seperti itu. Nah oke, mungkin sampai di sini aja dulu video saya explore dari Subang kota menuju destinasi wisata Desa Stelo dan Sariater. Mungkin buat teman-teman semuanya yang berkeinginan berwisata ke daerah tersebut bisa nonton video saya dulu ya, bisa nonton video saya dulu untuk melihat kondisi jalan ataupun informasi-informasi yang saya berikan seperti itu. Nah bisa dilihat juga teman-teman tuh padat sekali ya kalau hari Sabtu, apalagi besok hari Minggu, wah itu padat sekali. Tapi kalau hari Senin udah lengang seperti itu ya. Nah oke teman-teman, mungkin saya akhiri saja videonya. See you next time. Jangan lupa ditonton sampai habis video saya dan support terus channel Iqbal Subarka Channel karena di sini banyak sekali video-video yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.